Selamat siang teman-teman, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Farel Flavianus Birelo Farelo Polo, sekolah SMA Smaksta, kelas 11 no absen 13. Jadi di sini ada soal. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik-titik sudutnya diberikan tegak pembatasan A, B, dan C. Jika jarak A dan B adalah 600 meter, titik A, B, C sama dengan 45 derajat dan sudut BCA 60 derajat. Jarak antara toga A dan B adalah. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jenny Claudia Virginia. Saya dari SMA Katolik Santo Stanislaus kelas 11, nomor absen 6. Jadi, saya akan menjawab dari pertanyaan tadi yang sudah dibacakan oleh Farel. Di sini kita menggunakan aturan sinus. Pertama, kita gambar model segitiganya terlebih dahulu. Lalu kita beri tonggak A, B, dan C. Di sini seperti yang sudah diketahui, sudut ABC adalah 45 derajat. Lalu sudut BCA adalah 60 derajat. Nah, panjang dari A ke B adalah C sama dengan 600 meter. Kenapa saya beri C? Karena ini berhadapan dengan sudut C. Jadi ini bisa disebut ini sisi C. Lalu yang ditanya adalah panjang A ke C. Panjang A ke C saya beri B kecil karena berhadapan dengan sudut B dan disebut dengan sisi B. Lalu ini kita beri B sama dengan tanya. Karena yang dicari adalah panjang A, C atau yang dicari sisi B. Di sini saya akan menjawab soal yang sudah terpenting. Jawaban B per B sama dengan C per sinus C. Nah, tadi B per sin 45 derajat sama dengan C per sin 60 derajat. Nah, di sini terus kembali B per akar 2 per 2 sama dengan 600 per akar 3 per 2. Nah, sini dikalikan silang. Akar 3 per 2 dikali B sama dengan akar 3 per 2 B. Nah, tadi akar 2 per 2 dikali 600 sama dengan 600 dikali akar 2 per 2. Nah, di sini 600 sama 2 bisa dicoret. 600 bisa dicoret jadi 300. Nah, di sini 2 dicoret habiskan dengan 1. Jadi B sama dengan 300 akar 2 per akar 3 per 2. Nah, ini terus dulu B sama dengan 300 akar 2 dikali 2 per akar 3. Kenapa? Soalnya di atas sana perkalian, soalnya dibalik jadi 2 per akar 3.
B, terus tadi B 600 angka 2 per angka 3. Karena di sini ada penyebutnya akar, karena ini harus dirasionalkan. Jadi ini dikali akar 3 per akar 3. Nah, 3 kali 2 sama dengan B 600 akar per akar 6 per 3 sama 600 dicoret ya. 200 di sini dicoret lagi hasil dengan 1. B sama dengan 200 akar 6 meter. Jadi ini jawabannya 200 akar 6 meter. Sekian dan terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya Jenny. Dan sekarang saya akan mengerjakan soal berikut ini. Sebuah motor melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Jarak A dan B adalah titik-titik kilometer. Jadi pertama-tama kita harus gambar pola segitiganya dahulu untuk menjawab soal berikutnya. Nah, yang pertama A. Kita tentukan dulu arahnya mau seperti apa. Di sini saya menggunakan searah dengan jarum jam. Jadi A ini jam 12. Setelah itu, setelah yang diketahui oleh soal, sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat. Jadi segitiga, kan kalau seperti ini sudutnya 90 derajat. Jadi kita kira-kira saja untuk 40 derajat. Jadi sudutnya 40 derajat. Sejauh 16 km. Di sini kita beri C. Selanjutnya yang kedua, kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Segitiga, kalau lurus seperti ini berarti 180 derajat. Kalau ke samping, ini sudutnya 90 derajat. Di sini kita hanya membutuhkan 160 derajat. Jadi kita kira-kira saja seperti ini, kita tarik garis. Ini sejauh 24 km. Nah, di sini berarti jarak sudutnya 160 derajat. Nah, berhubung yang dicari di dalam sininya, segitiganya, ini sudut kecil. Jadi kita tinggal kurangi saja 180 derajat dikurang 160 derajat. Jadinya di sini 20 derajat sudut kecilnya. Setelah itu, yang ini berhubung berseberangan dengan sudut 40 derajat di bagian sudut A, otomatis ini juga sama 40 derajat sudutnya. Dan untuk mengetahui total sudut C ini, kita tinggal tambahkan saja 40 derajat ditambah 20 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi kita sudah dapatkan sudut C adalah 60 derajat. Setelah itu kita tinggal tarik garis. Dan di soal yang ditanyakan jarak A dan B adalah berapa kilometer. Di sini saya beri C sama dengan. Kenapa saya beri C? Karena sisi ini berseberangan dengan sudut C, sama dengan kedua sisi ini. 16 km berseberangan dengan sudut B, jadi disebut dengan sisi B. Sedangkan 20 km berseberangan dengan sudut A, berarti disebut sisi A. Jadi seperti ini kurang lebih ilustrasi gambarnya. Nah, jadi sebelumnya mohon maaf, ini saya hapus dan saya ganti dengan gambar yang lebih jelas karena kita juga kekurangan space untuk papan tulisnya.
Setelah kita mengetahui pola gambarnya, kita tinggal masukkan rumus dan kita tinggal save saja. Dan di sini, karena kita sudah mengetahui sisi, sudut sisi. Jadi kita memakai aturan kosinus. Nah, untuk rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A kali B dikali cos sudut C. Jadi C kuadrat sama dengan A nya ini sisi A 24 km. Jadi A 24 kuadrat ditambah B sisi B 16 km 16 kuadrat dikurangi 2 dikali A nya 24 dikali B nya 16 dikali cos sudut C. Cos sudut C adalah 60 derajat. Jadi cos 60 derajat adalah 1/2. Lalu C kuadrat sama dengan 24 kuadrat. 24 kali 24 sama dengan 576 ditambah 16 kali 16 256 dikurangi, ini kita bisa langsung coret saja, 2 coret dengan 2. Jadi tinggal 24 dikali 16 sama dengan 184. Nah, ini kita tinggal jumlah saja. C kuadrat sama dengan 448. Nah, untuk menghilangi C kuadratnya ini kita rubah C sama dengan 458 ini menjadi akar 448 sama dengan akar 64 dikali 7. Jadi C sama dengan 8 akar 7. Jadi ini jawaban dari soal yang tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gresal Silvania Banu. Saya siswa dari SMA Kelas 1 Universitas Surabaya, kelas 10-1 nomor absen 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan menerangkan ya satu soal mengenai aturan kosinus. Sebelumnya ini ada soal, kita baca dulu sama-sama soalnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 km dengan arah 30 derajat dari pelabuhan A. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C. Jadi setelah dari pelabuhan A ke pelabuhan B lalu ke pelabuhan C. Sejauh 60 km dengan arah 150 derajat. Jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 8. Nah, kita sudah dapat soal ini, jadi mari kita coba untuk mengerjakan. Nah, dari soal tadi, pertama-tama kita harus mengilustrasikannya dalam gambar supaya lebih mempermudah kita dalam mengerjakan nanti. Nah, di sini kan sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 30 derajat. Nah, kita perlu menentukan dulu arah mata anginnya ya. Jadi biar memudahkan kita untuk tahu 30 derajat itu seberapa sih. Pertama-tama kita ilustrasikan aja. Misalkan atas ini adalah arah utara. Jadi di atasnya arah utara. Kemudian di sini ada pelabuhan A. Nah, kapal ini berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 30 derajat. Dan sini bisa kita kira-kira 30 derajat itu seberapa sih? Kalau lurus gini kan 90 derajat ya. Jadi kalau 30 mungkin kira-kira seginilah ya. Nah, ini dia pelabuhan B. Nah, jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan B ini adalah 40 km. Plus 40 km ya. Nah, sampai di pelabuhan B ternyata kapalnya memutar haluan menuju pelabuhan C. Nah, di sini pelabuhan C ini dia memutar arah sejauh 150 derajat. Jadi dari pelabuhan B dia ke pelabuhan C, dia memutar arah sejauh 150 derajat.
Nah, kita bisa tahu satu pelabuhan derajat itu seberapa sih dengan cara kembali kita ilustrasikan seperti ini. Jadi arah utara itu arah atas, seperti ini. Ini tanggal utara. Kemudian kalau pertengahan gini berarti kan sudutnya 90 derajat ya. Sedangkan kalau segini berarti kan kalau lurus gini kan 180 derajat. Nah, sedangkan sini kita butuh 150 derajat. Jadi kita bisa kira-kira kurang lebih segini lah ya. Nah, ini sampai di pelabuhan C. Nah, jarak pelabuhan B ke pelabuhan C ini adalah 60 km. 60 km. Nah, ini dari sini ke sini, ini besar sudutnya adalah 150 derajat. Nah, karena di sini sudutnya 150 derajat, otomatis sisanya ini kan 30 derajat. Dari mana? Jadi kan kalau lurus gini kan 180, karena di sini udah diambil 150, berarti sisanya kan 30 derajat. Kita tulis di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan sudut yang ini? Nah, kira-kira ini berapa sih? Sudut ini kita lihat dari sini. Oh, ini tadi 30 derajat ya. Kan dia memutar arah ke pelabuhan B sudah 30 derajat. Otomatis ini yang di sini juga 30 derajat. Kenapa? Karena sudah dalam berseberangan. Jadi nilainya di sini, nilainya ini sama dengan nilai ini, yaitu 30 derajat. Nanti dapat kita simpulkan sudut B ini besarnya adalah 60 derajat. Besar sudut B adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Berarti kan jarak ini. Nah, pelabuhan A ke pelabuhan C ini berapa? Ini bisa kita kasih nama sisi B. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan sudut B. Jadi ini kita namakan sisi B yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ketahui bersama bahwa yang diketahui itu adalah sisi, sudut, sisi. Jadi sisi, sudut, sisi. Nah, di sini berarti menggunakan aturan kosinus untuk dapat menemukan nilai B ini. Aturan kosinus ya. Nah, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya ini adalah B kuadrat, karena yang ditanyakan adalah sisi B, sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali C dikali cos sudut B. Nah, di sini A kuadratnya berapa? A kuadrat sisi A ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Nah, ini kan sudut A. Sisi yang berhadapan dengan sudut A ini adalah sisi ini, sisi BC. Nah, maka kita sebut BC ini sebagai sisi A. Berarti nilai A adalah 60 km. Kita sini 60 km pangkat 2 ditambah. Begitupun dengan sisi C. Sisi C yang mana? Sisi C adalah sisi yang berhadapan dengan sudut C. Ini kan sudut C-nya. Berarti sisi C-nya adalah yang ini, 40 km ini. Ini ya, sisi C. 40 kuadrat dikurangi 2 kali A-nya 60 kali C-nya 40. Kemudian cos sudut B itu cos sudut B-nya kan 60 derajat dan cos 60 derajat. Nah, 60 kali 60 ini kan 3.600. Kemudian 40 kali 40 ini kan 1.600. Dikurangi 2 kali 60 kali 40 kali nilai dari cos 60 ini kan setengah ya. Nah, 2 ini bisa kita coret dengan 60, berarti sisanya adalah 30. Jadi 3.600 ditambah 1.600 ini nilainya 5.200. Kemudian dikurangi 2 kali 30, ini 60 kali 40, jadi 2.400 ya. Nah, 2.400
Selanjutnya kita kurangi, jadi 5.200 dikurangi 2.400 ini hasilnya 2.800. Cukup ya? Nah, ini nilainya masih B kuadrat ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah B-nya, bukan B kuadrat. Otomatis kita harus mencari nilai dari B-nya ini berapa. Saya lanjutkan di sini ya. Berarti untuk mencari B sama dengan akar dari 2.800 ini berapa? Nah, 2.800 ini bisa kan akarnya itu 400 dikali 7. 400 kali 7 kan hasilnya 2.800. Nah, kalau 400 kita keluarkan ini kan jadinya aku tarik sini ya jadinya. Nah, kalau 400 dikeluarkan berarti kan jadi 20 akar 7. Nah, jadi ketemulah jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C ini adalah 20 akar 7 km. Nah, itulah cara untuk mencari aturan kosinus melalui soal sengketa. Jadi seperti ini, semoga dapat dipahami penjelasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Siska Dian Ani dari SMA Santo Stanislaus kelas 11 nomor absen 33. Hari ini saya akan mengerjakan soal yang ada di papan ini. Benny menyusun karton berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tanda A, B, dan C. Jika jarak titik B dan C 400 meter, besar sudut A, B, C 30 derajat dan sudut BAC 45 derajat, maka titik A ke titik C adalah. Jadi di sini saya akan menggambar segitiga terlebih dahulu sesuai yang ada di soal sebelumnya. Setelah itu, setiap titik sudutnya diberi tanda A, B, dan C. Selanjutnya, titik B ke titik C adalah 400 meter. Setelah itu, besar sudut A, B, C adalah 30 derajat. A, B, C 30 derajat. Sedangkan sudut BAC adalah 45 derajat. Maka lalu yang ditanya adalah jarak titik A ke titik C berapa? Yang ditanyakan adalah sisi. Kenapa B kecil? Karena dia berhadapan dengan sudut B. Kita menggunakan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Seperti ini. Jadi setelah ini kita tinggal masukkan angka yang ada di segitiga ini, yaitu A-nya adalah 400, per sin A. Sin A-nya adalah 45 derajat. Setelah itu B per sin B. B per sin B-nya adalah 30 derajat.
Selanjutnya adalah 400 per sin 45 derajat, yaitu akar 2 per 2 sama dengan B sin 30 derajat, yaitu 1 per 2. 1 per 2. Setelah ini kita kalikan silang. 400 dikali 1 per 2 sama dengan B dikali akar 2 per 2. Setelah itu 400 dikali 1 per 2 adalah 200, dan B dikali akar 2 per 2 adalah akar 2 per 2 B. Maaf karena kekurangan papan, jadi saya hapus dulu. Tadi kan 200 sama dengan akar 2 per 2 B. Setelah ini adalah B sama dengan 200 per akar 2 bagi 2. Nah, setelah seperti ini, kita tulis seperti ini. 200 per akar 2 per 2 akar 2 per 2 sama dengan 200 dikali akar 2 per 2. Jadi setelah ini kita hitung 200 kali 2 adalah 400. 400 per akar 2. 400 per akar 2. Karena penyebutnya tidak boleh bentuk akar, jadi kita rasionalkan jadi akar 2 per akar 2. Nah, selanjutnya adalah 400 kali akar 2. 400 dikali akar 2 adalah 400 akar 2 per akar 2 kali akar 2 adalah 2. Ini 2 sama 400 dicoret jadi 200. Jadi hasilnya adalah 200 akar 2 meter. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan saat berbicara. Terima kasih.